teman-teman, sebentar saya share ya, mengenai ada poster ya, di-share. Itu, saya share ya. Ini bentuknya posternya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini teman-teman bisa membaca. Jadi ini jadwal Prodi DKV cukup padat ya. Ini jadwalnya berkaitan dengan kurikulum ya. GPM itu gugus penjaminan mutu dan PLK itu nama lain dari apa namanya magang. Nah, sekarangnya PLK. Dan, kami tim kurikulum itu sudah melakukan sosialisasi kepada dosen wali kalian ya berkaitan dengan ekuivalensi ya. Jadi ekuivalensi itu apa? Ekuivalensi itu adalah eh, perubahan ya. Jadi kita punya kurikulum baru yang berlaku mulai semester gasal berikut, semester gasal depan ya. Kemudian dilakukan ekuivalensi itu adalah penyetaraan ya. Jadi perubahan yang disetarakan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil mata kuliah Nirmana satu ya, itu besok di semester depan itu nggak ada namanya Nirmana satu, tapi nanti dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kepeminatan dosennya. Kalau KVM biasanya ada saya, tapi karena saya sudah pekerjaannya luar biasa ya, eh, juga ngurusi kurikulum baru ini. Jadi yang KVM nanti ada Pak Aryo Bayu, kemudian VM ada Pak Aditya, Pak Ai ya, dan DG insya Allah nanti ada Pak Aji. Jadi teman-teman yang semester 5, saya ingatkan besok karena Jumatan jam 9 pagi, jangan lupa untuk sosialisasi kepeminatan, harus hadir. Nah, kemudian ya, yang keempat ya, berikutnya adalah apa namanya, setelah sosialisasi keminatan ya, ini teman-teman di range tanggal 25 sampai 29 ini mendaftar ya semester 5 saja, mendaftar kepeminatan ya sesuai dengan ada linknya, ini bisa diklik ya teman-teman. Jadi link-link di sini itu gambar Zoom ini juga bisa diklik ya. Jadi bisa langsung ke linknya ya, bisa melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman yang tadi ya, saya kembali ke nomor 2 ini ya, kan hari ini setelah saya sosialisasi ekuivalensi kurikulum baru, nah ini teman-teman bisa langsung ngeklik ya, coba diklik aja, itu bisa ya keluar muncul ada rapot ya, rapot apa ekuivalensi kurikulum baru. Nah bentuknya spreadsheet ya, jadi silakan di-download dulu supaya bisa diedit ya, jadi mahasiswa tidak bisa langsung edit di situ, tapi harus mendownload dulu. Nah, kemudian setelah kepeminatan hari Senin ya, tanggal 5 ada sosialisasi lagi untuk semester 5 dan 7 yakni terkait dengan PLK ya, magang. Itu teman-teman di semester 5 dan 7 harus hadir ya, jam 10. Linknya juga sudah ada. Jadi enak ya, mahasiswa sudah nggak tanya-tanya lagi linknya, tapi sudah tinggal ngeklik aja. Kemudian tanggal 6 itu adalah rentang waktu gitu ya, untuk merekap hasil kepeminatan yang dilakukan oleh dosen gitu ya, yang apa bertugas untuk mereka hasil kepeminatan. Dan tanggal 7 tahap ketujuh itu adalah merapatkan atau mempresentasikan hasil dari rekap kepeminatan ya. Ini tugasnya dosen nanti yang akan mempresentasikan mahasiswa semester 5 itu nanti masuk ke mana ya, kepeminatan mana. Kemudian yang ke-8, nah ini ya teman-teman dicermati ya tanggalnya ya, teman-teman melakukan pengisian rapor tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus. Tetapi tidak menutup kemungkinan setelah kami sosialisasi setelah ini, silakan bisa nyicil ya, bisa nyicil untuk mengisi raportnya. Jadi tetap bisa dilakukan karena itu nanti juga ada kaitannya dengan kalian mungkin bingung ya mau milih kepeminatan yang mana. Coba diutak-atik raportnya, kira-kira sudah memenuhi belum persyaratan dari eh, memilih yang kepeminatan salah satu di sini ya. Jadi teman-teman bisa mulai menyisir rapor juga mulai sekarang untuk menentukan nanti kira-kira saya sudah memenuhi belum untuk memilih kepeminatan KVM, VM atau DG ya. Karena kan ada beberapa mata kuliah yang terekivalensi ya. Jadi nanti dilihat saja ya di raport itu sudah otomatis nanti nilainya itu akan berganti ya atau berpindah ke mata kuliah yang sebelah mana gitu ya. Hal ini silakan ditaati dengan tertib ya. Saya pesan jangan sampai lebih dari tanggal ini karena jadwal kita sangat padat ya. Kami tidak akan melakukan toleransi jika ada keterlambatan. Ya, karena setelah itu teman-teman
sudah masuk ke dalam semester gasal ya, belum lagi KHS, belum lagi perwalian ya, belum lagi nanti pengumpulannya ke dosen wali setor ke kita dan sebagainya. Jadi mohon ditaati ya timelinenya. Kemudian setelah teman-teman mengisi ya, syukur-syukur teman-teman nggak sampai tanggal ini sudah selesai ya. Itu teman-teman melakukan apa aja ya. Jadi satu, ini ya, mengisi raport ekuivalensi kurikulum baru setelah didownload tadi dalam bentuk Excel ya, diisi ya raportnya. Kemudian yang kedua, menandatangani raport ekuivalensi kurikulum baru. Nanti saya tunjukkan sebelah mana yang harus ditandatangani. Kemudian nomor 3, menyerahkan raport ekuivalensi kurikulum baru dalam format Excel ya, jangan di PDF, Excel saja kepada dosen wali. Nah, sekaligus teman-teman bisa menyerahkan hasil KHS-nya ya. Hasil K apa namanya? IP IPK ya, IPK ya, KS ya yang hasil nilainya semua keseluruhan yang ada di Siamik itu loh ya. Supaya nanti dosen wali bisa ngecek kira-kira mahasiswa itu sudah tepat belum memasukkan nilainya ya. Barangkali ya jaga nih kalau ada yang teman-teman mungkin salah gitu ya dalam memasukkan nilai ya kan saking banyaknya nilainya mungkin ada yang salah dalam ngetik gitu ya dan sebagainya. Jadi nanti dosen wali bertugas untuk memeriksa ya sekaligus nanti eh, berdasarkan hasil dari apa namanya KHS yang teman-teman miliki ya silakan diberikan ke dosen walinya. Kemudian eh yang ke-9, tahap 9, ini tanggal segini ya range-nya 7 sampai 13 Agustus ini ya teman-teman. Jadi file yang Excel ya, hasil raport yang tadi sudah teman-teman serahkan ke dosen wali itu wajib ya untuk memeriksa raportnya. Memastikan ya sudah diisi semua nilainya dan diisi dengan benar. Kemudian juga sudah ditandatangani oleh mahasiswanya. Gitu ya. Kemudian kalau sudah oke, sudah dosen wali menyatakan bahwa ini sudah benar, sudah tepat, sudah ditangani mahasiswa, maka dosen wali juga wajib untuk menandatangani rapotnya, ya, sama-sama. Jadi tanda tangannya ada mahasiswa, juga ada dosen wali. Nah, kalau sudah tanda dua-duanya, itu kan artinya sudah melalui apa namanya pengecekan yang ketat ya. Kalian juga udah ngisi dan dosen wali sudah ngecek. Nah, silakan nanti ya dosen walinya itu bukan kalian ya, ini dosen wali itu diunggah ya. Jadi yang mengunggah bukan kalian, tapi dosen walinya yang mengunggah raport ekuivalensinya kurikulum baru ya yang sudah ditandatangani tadi ke Google Drive ya. Google Drive-nya ada di sini. Ya, nanti kalau teman-teman pengen tahu, misalkan mau ngecek saja nama saya sudah diunggah apa belum ya oleh dosen wali itu di sini. Nanti sesuai folder masing-masing. Nggak apa-apa, kita saling terbuka aja. Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa mengingatkan dosen walinya kalau misalkan, loh saya kan sudah dari kemarin gitu ya, kok belum mau tanggal 13 nih gitu ya. Nah, boleh mengingatkan, Pak, Bu, permisi, maaf, mengingatkan kenapa kok ininya belum diunggah. Itu enggak apa-apa, itu hak mahasiswa ya. Jadi kita sama-sama mematuhi timelinenya ya, oke? Tapi kalau teman-teman baru ngasihkan hari ini, besok pagi, nah itu jangan seperti itu ya. Jadi ya dipertimbangkan lah ya waktunya kapan untuk mengingatkan dosen wali. Ya, dan teman-teman saya pesankan juga ya, kalau disuruh mengunggah jangan mau ya. Jadi teman-teman yang mengunggah itu adalah dosen wali karena yang bertanggung jawab nantinya kalau ada isinya yang tidak, misalkan nama mahasiswa itu belum ada ya, atau misalkan ada kelengkapan yang kurang itu dosen wali ya. Itu ya. Jadi teman-teman tugasnya hanya sampai yang di nomor 8 ini, oke? Sambil ngecek apakah memastikan aja sudah diunggah apa belum. Gitu ya. Oke. Kemudian yang tahap ke-10 itu adalah pengecekan hasil ya. Jadi pengecekan hasil itu adalah dicek nanti tim kurikulum ya yang akan eh, apa ya istilahnya quality control gitu ya. Terakhir bahwa benar nggak sih ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan sudah diunggah semua sama dosen walinya ya nama-nama yang anak walinya yang sudah apa namanya terdaftar ya untuk tim kurikulum nanti juga bawa ya list nama anak wali setiap dosen wali gitu ya. Itu nanti tugas tim kurikulum. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu teman-teman. Silakan bertanya dulu mengenai jadwal. Saya berikan waktu. Silakan. Jangan malu bertanya ya. Ini bangun semua loh ya Zoom tapi jangan sambil merem melek ya, konsentrasi. Ya.
Ya, Bu Widya Ya, izin silakan bertanya. Oke. ya sebenarnya kenalin nama saya Naimul Falah. Ya, Nah, ya Naimul. saya pengen tanya Bu, jadi tugas dari mahasiswa ini cuman pengisian Mm-mm. rapotnya aja ya Bu? Apakah Mm-mm. ada eh, form lain yang perlu diisi gitu? Tidak ada, cuman rapot saja yang ada di link ini, di sini, ada di sini ya. Oh Mahasiswa iya, melakukan pengisian rapot. Nah, ini silakan dibuka ini. oh iya. Baik, Ada kasih Bu ya? Widya. Ya, sama-sama. Ada lagi selain Naimul? Silakan bertanya teman-teman. Bu, saya Nurfitra Saya lebih suka Maharani. teman-teman itu bertanya ketika seperti ini ya. Izin Siapa? Nurfitra Maharani izin yang Oh ya, tadi oh ini ya, kan saya oke ini buka Fitria. spreadsheet-nya ini. Berarti untuk kami yang Hmm. sudah semester 7 isi raportnya yang di halaman 5 ini Bu, yang VMFIC. Ah, itu nanti setelah ini saya jelaskan Oh, timeline saja. oh baik. Baik, terima kasih Bu. Mana itu dulu. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi entah karena atau tapi jika mengisi banyak pertanyaan padahal sudah dijelaskan nanti saat kemarin ya. Recording stopped. Recording in progress. Saya luar biasa ya. Ada lagi enggak? Sudah? Saya tak ganti koneksi deh. Di sini di atas susah. Kalau bisa membuka rapotnya. Ya, saya tak buka dulu rapotnya. Ini ekivalensi. Ntar. Ah, ini si share. Ah, udah muncul belum? Udah ya? Sudah Ibu. Segini cukup ya. Nah, teman-teman kan sambil bisa download ya, karena sudah ada linknya. Bisa lihat di gadgetnya masing-masing. Ya, oke. Saya mulai ya teman-teman. Jadi ini rapot itu tampilannya kayak gini ya. Jadi kalau diklik yang ini ya, sorry. Ini kayak nanti judulnya harus diganti deh. Ini bukan jalur minat ya. Tapi ini yang semester 3 dan 5 nanti saya gantinya. Ya, jadi pokoknya tampilannya kayak gini. Terus apa namanya? Teman-teman ya, silahkan nanti ya melihat sheet yang bawah yang saya tunjuk ini. Ada sheet yang pertama semester 3, 5. Kemudian sheet yang kedua ada KVM fix. Kemudian sheet yang ketiga ada VM fix dan yang keempat ada DG fix. Nah, yang teman-teman nanti semester gasalnya itu masuk ke semester 3 dan 5 kan artinya belum tahu ya kepeminatannya yang mana. Ya, semester 5 pun juga akan baru disosialisasikan besok ya. Dan juga belum tahu keputusannya masuk yang mana. Jadi silakan nanti bisa yang ini dulu, yang apa namanya pakai sheet yang 3
dan 5, semester 3 dan 5. Ya, jadi semester 3 dan 5 pakai sheet yang sebelah sini. Fokus ke sini saja. Yang 3 diabaikan. Yang KVM, VM, DG ini diabaikan saja. Oke. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa semester 7 karena kalian sudah tahu ya keminatannya yang mana, silakan dipilih salah satu sheet-nya. Kalau teman-teman masuk dalam konsentrasinya KVM, maka fokusnya ke sheet yang KVM fix aja. Ya, kemudian yang VM juga gitu, VM fix aja. Yang DG juga DG fix aja. Ya, jadi yang lainnya diabaikan, gitu ya. Kemudian ya, ini saya berikan contoh ya. Saya ngeklik yang 3 semester 3 dan 5 ya. Nah, fokusnya teman-teman lagi ya, itu yang berikutnya jangan mengisi yang kolom sebelah kanan ya. Kolom H sampai L itu biarkan saja, jangan diutak-atik. Ya, meskipun kalian bisa ngedit-ngedit nanti ketika download itu jangan diotak-atik karena ada rumusnya ya, teman-teman. Jadi namanya ekivalensi itu kan nilainya itu disetarakan gitu ya kan, dipindah dan disetarakan. Nah, misalkan contoh Pancasila, ini sudah ada pilihan nilainya. Tinggal kalian klik aja ya, drop down seperti ini ke bawah ya pilihannya. Kalau teman-teman merasa dapat B+ ya di KHS-nya, silakan pilih yang B+. Nih. Nah, maka sebelah kanan sudah otomatis ya nantinya Pancasila ini muncul nilai B+ yang di kurikulum baru. Jadi teman-teman yang mengisi itu adalah yang di kurikulum lama saja. Yang baru itu biarkan ya. Yang H sampai L jangan diotak-atik karena ada rumusnya. Nih ada rumusnya kalau nggak percaya ya. Nih jangan diotak-atik ya. Kemudian yang bahasa Inggris juga sama ya. Misalkan pilihannya A. Nah maka di sini A. Nah kemudian contoh nih ya sejarah seni rupa dan desain. Ini kan dulu kan semester 1. Ya, satu mata kuliah. Nah, sekarang bisa diekivalensi ya, disetarakan dengan 3 mata kuliah ini ya. Jadi nanti bisa mencabang ya. Jadi dari mata kuliah yang baru itu ada 3 cabang ya. Ada copywriting, terus apresiasi desain dan sejarah seni dan desain Nusantara ya. Itu nanti kalau kalian isi, misalkan saya dapatnya B. Nah, saya pilih B. Nah, maka otomatis 3 mata kuliah di semester baru, di kurikulum baru, sorry, di kurikulum baru ya, di ekivalensi ini, maka copywriting otomatis dapat B. Ya, Abdes dapat B, sejarah seni dan desain Nusantara ya, ganti nama ya. Sekarang sejarah seni dan desain Nusantara juga dapat B. Paham ya? Nah, itu namanya ekivalensi ya. Iki sopo sing nyoret-nyoret iki? Merah iki. Ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ya. Misalkan misalkan mata kuliah nirmana tadi ya contoh misalkan dapat A, nirmana oleh A, alhamdulillah ya, wis akhirnya nirmana Dwi Matra dapat A ya sebelah kanan. Oke, kemudian mata kuliah apa lagi? Ini ya, misalkan budaya visual Nusantara dapat A. Nah, ini ya akhirnya dia pindah budaya visual Nusantara digabung dengan sejarah menjadi, nah berarti dia ke sini nilainya. Nah, ternyata kalau budaya visual Nusantara dapat A, ternyata sejarah seni dan desain Nusantara ini nilainya A ternyata. Jadi kita sudah merumuskan itu ya. Jadi teman-teman silakan fokus di kiri ya. Ini enaknya kalau ekivalensi. Kalau pas dia bisa memilih nilai yang terbaik, misalkan ada penggabungan nilai, dipilih nilai yang terbaik. Nah, ini ya dipilih yang paling bagus. Nah, ini enak, pas bejo ya. Contohnya ya, nilai bisa diambil dari sejarah seni rupa dan desain atau budaya visual Nusantara. Nah, kalau pas budaya visual Nusantaranya dapat A, sejarah seni rupa dan desainnya B, kalian masukkan, dipilih yang terbaik, akhirnya seret, nilaimu jadi yang A, gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, ini sudah diberikan catatan ya. Jadi di sini ada catatan-catatannya sendiri ya. Di sini kemudian juga di sini ada catatan ya. Jadi kalau teman-teman ini ada catatannya. Ini juga ya ada catatannya. Oke. Ini kok hilang sih? Ya, oke ya. Sih, nanti di ini lagi ya. Oke. Terus kemudian ya, lanjut teman-teman ya. Ini setelah teman-teman ngisi semuanya ya. Iki sing ngorek-ngorek sopo sih? Kok bisa moro-moro nyoret gini.
Terus ya, setelah itu ya teman-teman ya, lanjut ya. Berikutnya, setelah teman-teman sudah mengisi semuanya ya, silakan nanti teman-teman itu menandatangani ya di bagian kolom mahasiswa. Ini yang ditandatangani ya, mahasiswa ditandatangani, kemudian diberikan nama terang ya, digital aja nggak apa-apa ya, kemudian NPM-nya berapa ditulis. Udah selesai. Setelah itu disimpan dalam bentuk Excel, diserahkan ke dosen wali. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin ada tambahan, Bu Nuna, sampai di sini. Bu Nuna hadir kah? Hadir ya? Ada mungkin saya yang kurang? Belum Bu Wit, lanjut aja dulu. Oh, belum. Ya wes. Belum. Oke, kemudian setelah teman-teman menyerahkan ke dosen wali ya, ini kan sudah diisi semua. Pastikan semuanya sudah diisi ya. Pastikan semuanya diisi ya. Nah, nanti teman-teman yang mau ke semester 5 itu ini tuh bisa sangat membantu ya. Saya juga nggak tahu pastinya karena kurikulum ini kan banyak ya. Nanti akan membantu kira-kira barangkali. Nah, kasusnya kayak tadi, tiba-tiba saya dikonversi, diekuivalensi, saya kebiasaan ngomong konversi karena PLK kan konversi ya. Kalau ini ekuivalensi, diekuivalensi itu ternyata nilai saya besar kayak sejarah seni dan desain Nusantara ini karena saya BVN-nya dapat tinggi. Oh, ternyata ini syaratnya sebagai masuk KVM. Wah, tiba aku iso masuk KVM karena saya punya nilai BVN tinggi. Sehingga nanti sejarah seni desain Nusantara saya ini ternyata salah satu syarat KVM. Nah, itu nanti bisa menjadikan teman-teman menjadi kemudahan bagi teman-teman ya. Kalau misalkan mau milih KVM, nah itu contohnya seperti itu. Contoh ya. Jadi nanti silakan yang mau semester 5 dicoba diisi ya. Kemudian diisi dipastikan sudah sampai bawah ya. Terus teman-teman tanda tangan dan ini ya. Kemudian kalau sudah diserahkan ke dosen wali dan dosen wali nanti akan menandatangani. Oh ya, ini warna abu-abu tidak perlu diisi ya. Jadi yang warna ini di sini ya sudah ada tulisannya. Ini kan SKS dan sebagainya nggak perlu diisi. Yang diisi tuh hanya yang ada drop down-nya ini, yang menu drop down. Udah itu aja. Sambil teman-teman melihat hasil kanannya ya sudah benar apa belum, tapi insya Allah sudah benar ya, karena kita membuatnya udah pakai rumus ya. Tuh. Terus kalau yang KVM ya itu di semester 3 dan 5 ya, kemudian KVM itu juga sama, tetapi ada kolom ketika di semester 5 ya, itu sudah ada. Nah, ini juga tadi kan kalau yang masih semester 3 dan 5 otomatis kan dia sampai semester 4 aja. Nah, tapi kalau yang sudah masuk ke peminatan itu sudah ada isinya. Nah, itu juga silakan bisa diisi ya sampai semester 5 terus 6 itu diisi ya, yang untuk semester 7 itu sudah ada nilainya semua. Tuh ya, jadi di sini sudah ada kepeminatannya. VM juga sama, semester 1 sampai 4-nya itu sama, yang berbeda semester 5 sama 6-nya ya, yang berbeda. 7 yang molor juga silakan ya. Nanti mungkin ada yang mahasiswa lebih dari 8 semester juga bisa diisi sampai semester 7. Itu silakan bisa ini juga diisi. Yang DG juga sama. Ya, jadi intinya KVM VM DG itu sama. Cuman yang berbeda itu adalah mulai semester 5 kepeminatannya itu yang mulai berbeda. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mungkin saya ada yang terlewat. Bu, Ya. permisi, nama Ah. saya Hirsyam, izin bertanya. Ya, silakan Isam. Kalau misalnya ada kelas kita yang misalnya ngulang, tapi kita diisi sama kelas lain yang nilainya bagus gitu, apakah tetap ngulang atau gimana Bu, misalnya? Kok kelas sih? Mata kuliah tah? Ya, mata kuliah. Gitu, Mata misalnya. kuliahmu apa dulu contohnya? Berarti berbeda kalau mata kuliah yang umum sama mata kuliah reguler. Umum sama reguler gimana toh? Mata Kasusnya kuliah. sama dengan yang ini enggak? Kalau misalkan sejarah seni rupa dan desain ini kan dia kan sekarang bisa dipilih nih BVN sama sejarah seni rupa dan desain ini mata dari dua ini mana yang nilai terbaik nanti masuk ke sini mata kuliah baru. Namanya sejarah seni dan desain Nusantara gitu loh. Ya. Nah,
Bukan kamu terus mengganti, maksudnya gimana? Ganti nilai sendiri itu gimana? Misalnya sejarah seni rupa dan desain saya dapat C gitu, kamu ganti B gitu ta? Ya nggak boleh toh. Maksudnya kalau sejarah seni rupa desain saya ngulang, tapi kan digabung misal sama gambar bentuk, nanti gambar bentuk yang nilainya terbaik gitu. Terus jadiin sejarah seni rupa desain jadi bagus juga. Nah, berarti sejarah seni rupamu dulu masukkan nilainya yang kurang apa? D misalkan, gambar bentuknya nilainya A. Ya udah nanti A-nya yang muncul di sini itu udah rumus. Sudah terambil secara otomatis. Di sini nanti nilainya A yang muncul gambar apa yang apa namanya gambar bentuknya, gambar gitu loh. Paham maksudnya? Baik. Gitu ya. Jadi rumusnya itu jangan kamu buat sendiri secara manual. Jangan kamu inginkan sendiri. Saya punya sejarah seni rupa sama gambar bentuk, Bu. Ternyata nanti yang diambil nilai gambar bentuknya. Berarti gambar bentuknya enggak gitu. Jadi ini tuh sudah rumus. Masukkan saja apa adanya nilainya. Nanti akan ketarik sendiri nilainya yang terbaik itu. Gitu ya, Sam ya. Oke. Sudah jelas? Masih adakah yang diunek-unek? Ini kayaknya judulnya salah ya Bu Nuna ya. Yang semester 3 dan 5 ini. Kayaknya kan bukan KVM ya. Harusnya. Oh iya, itu dihapus saja, Wit. Harusnya dihapus per baris ini Hilangin ya. itu. Ya, dihilangin aja yang jalurnya. Nah, gini ya. Iya, betul. Ini udah betul. Ini oke VM. PDG. Ya oke. Ini di tempat sana teman-teman ada coret-coretannya nggak sih? Ada. Itu bisa Bu Wit menghapus itu. Loh, tapi saya nggak nyoret ih. Kok Ya, nggak ada? dihapus saja, Bu Wit. Gimana ya? Di tempatku nggak iso, Mbak. Nggak bisa. Nggak Bu Wit bisa. jadi host. Iya. Ya, Pak Ci. Cari mau iso. Tapi iki gak iso tak hapus nanggonku iki gak iso ya apa carane? Iki pisan moro-moro ilang. Iki lho, tandane pucuk. Keterangan. Nah, itu ada. Ya, tapi KVM ada. Ini loh yang semester 3 dan 5 ini Bu enggak ada. Oh, coba dikontrol Z aja. Kontrol Z. Biar kembali. Oke. Kosongi mana rek? Nggak ada ya? Gak Tetap bisa nggak ya? ada. Gak mau. Saya copas dari yang VM, KVM. Sik, nanti dibenerin lagi aja gimana? Maksudnya di luar ini. Di luar Iya. Zoom. Nanti mahasiswa keburu download. Oh gitu ta. Copas dari VM. Sorry. Ya apa caranya ngopas ya? Kok ini. Copas yang sejarah tok. Enggak, belum beli. Sejarah tok. Ya, sejarah tok. Iki tok ya? Itu nih tok. Jangan semua kolom. Kalau semua kolom beda Iya, kan kok ininya. bubrah ya. Iya. Kontrol. Ancet iki. Hak gelem iki. Kok wani. Kok Enggak rusak ya. udah tak kopas Ibu loh. Kita brokan. Bu Wit, ini ya laptopnya baru ya, kayaknya masih Enggak. belajar ini. Enggak. Kayaknya masih belajar. Sopo ngono lho, sing liyane tim kurikulum yang di sana. Diutak-atik. Gak bisa. Titi kerja Titi.
Ayo Bu Vivi kerja. Iki lho sing aneh lho, kok ono coret-coret ya, moro-moro ya. Misteri iki sapa sing nyoret-nyoret. Boykotter iki. Tapi kalian download itu ada coret-coretnya nggak sih, Rek? Enggak lah, itu kan cuma di layar. Enggak, Ibu, itu Wah. cuman di Zoom-nya aja. Itu cuma di Walah. laptopnya Bu Wit yang baru tadi itu loh. Kan, baik kan. Coret-coret iki. Wes, mari kembali ke topik. Topiknya kan laptop baru ya. Jangan dengarkan teman-teman. Ada lagi tambahannya nggak, Bu? Ada perubahan total SKS. Oke, yang ini bawah ya. Ya. Coba ditampilkan SK Yang kemarin ya. kurikulum. Iya. Saya tak carikan. Kok mesti gak tak download ya? Oh, itu males ini. Ya karena baru masih belajar cara downloadnya. Katanya Bu Nuna saya tuh biar kerjanya lebih cepat, lebih banyak. Nanti. Yang restrukturisasi Yang 226. 226 sampai apa kayak nomornya? Oke. Nah, monggo Bu Nuna. Iya, ini pemberitahuan untuk mahasiswa yang angkatan atas ya. Mungkin ada yang semester 79 ya, 79, 11 mungkin masih ada ya. Jadi kalau dulu kan mata kuliah SKS ya, SKS minimal yang harus ditempuh ketika mahasiswa itu yudisium. Kalau kurikulum lama itu 144. Itu minimal SKS yang harus ditempuh sehingga dia bisa yudisium. Kalau SKS-nya masih 143, 142, maka dia nggak bisa yudisium karena belum mencapai minimal SKS. Nah, sekarang di kurikulum baru ini berubah semakin banyak, yaitu minimal SKS yang harus ditempuh adalah 147 gitu. Nah, bukan berarti ini menambah beban, bukan. Tetapi di sini ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya itu nambah. Gitu ya, misalnya tugas akhir yang dulunya 7 SKS sekarang 8 SKS gitu. Terus kemudian ada penambahan mata kuliah baru seperti copywriting gitu ya, yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Tapi kan tidak diambil baru karena nilainya mengambil dari sejarah, seni rupa, dan desain. Sehingga tidak ada penambahan beban ya. Tetapi nilai itu bisa diambil dari mata kuliah yang sudah pernah diambil, tetapi SKS-nya nambah. Ya, itu hanya informasi saja karena itu otomatis sudah kalian ambil gitu di semester 1 ya tadi. Gitu ya. Jadi total mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa ketika yudisium yaitu 49 ya, dari total keseluruhan mata kuliah 71. 71 itu karena ada beberapa mata kuliah pilihan ya. Terus ada mata kuliah peminatan juga. Misalnya yang peminatannya DG, dia kan nggak ngambil KVM ya. Sehingga ada 71 totalnya seluruh mata kuliah gitu. Ya, terus tapi yang harus kalian tempuh nanti ada 49 mata kuliah. Terus total seluruh SKS 235 yang wajib ditempuh minimal 147. Kenapa 147? Kenapa harus ada minimalnya? Karena kadang mahasiswa itu ada yang satu mahasiswa itu kan harusnya mengambil mata kuliah pilihan itu di Gasal ya, semester Gasal itu 2 mata kuliah pilihan. Di Genap juga 2 mata kuliah pilihan. Sehingga total ketika lulus itu minimal 4 mata kuliah pilihan kan gitu. Nah, kadang ada mahasiswa yang dia itu ngambilnya sampai 5 mata kuliah pilihan. Gitu ya. Sehingga kan kalau mengambil 5 mata kuliah pilihan otomatis kan lebih dari 147. Bisa jadi 150 nanti ketika dia lulus. Ini SKS-nya. Gitu ya. Dan ada juga kadang mahasiswa itu ketika
PLK ya, ketika PLK, kan PLK itu nilainya dikonversi ke beberapa mata kuliah gitu ya. Nah, kalau di KAFI ini kan ada yang 20 SKS, ada yang 21 SKS kan gitu. Nah, kadang mahasiswa itu ternyata di semester 5 atau semester 6 mata kuliah yang dikonversi itu cuman sampai 18 SKS. Nah, padahal ada 20 ya kuotanya, 20 SKS kuota. Tetapi ketika menyusun mata kuliah konversi, kok berisik ya? Ini mahasiswanya nggak dengar loh. Berisik banget. Nah, jadi SKS-nya ternyata yang dikonversi cuma 18, berarti kan sisa 2 SKS ya. Nah, kadang mahasiswa itu eman ya, wah ini 2 SKS dibuang. Maka kan ada mata kuliah free form namanya. Nah, mata kuliah free form itu seperti mata kuliah kerjasama namanya. Jadi ketika magang itu ada mata kuliah kerjasama yang bisa dimasukkan ke dalam konversi 2 SKS ya dimasukkan. Sehingga dari 18 tadi ditambah mata kuliah kerjasama 2 SKS, akhirnya full ya 20 SKS. Nah, itu nanti ketika ditranskrip kalian akan lebih dari 147 karena kan mata kuliah kerjasama itu tidak ada di SK kurikulum ini, tetapi itu disahkan dan ada di siamik kalian nanti ketika konversi PLK itu ada ya mata kuliah kerjasama 2 SKS atau mata kuliah kedisiplinan 2 SKS atau mata kuliah apa ya banyak kok free form itu kerjasama tanggung jawab kedisiplinan siapa lagi gitu lupa ada yang 2 SKS ada yang 3 SKS gitu ya itu boleh itu nanti muncul di transkrip kalian itu ada itu muncul dan itu sah ya sehingga nanti lebih dari 147 SKS makanya di sini bilangnya minimal SKS gitu karena banyak sekali kemungkinannya mahasiswa itu ketika yudisium mereka ternyata SKS-nya lebih dari 147 dan itu nggak masalah. Yang penting nggak kurang dari 147. Begitu ya. Terus ini ada beberapa penambahan mata kuliah pilihan. Coba naik Bu Widya. Ya, ada penambahan mata kuliah pilihan baru ya sehingga semakin kaya. Namanya aja mata kuliah pengayaan ya. Jadi kalian nanti semakin kaya ilmunya. Yang baru apa? Yang satu motion grafik ya. Ya, sebentar ya sana ya. Motion grafik, ada mata kuliah desain kriya Nusantara. Ya, nanti diajari sama Bu Vivi, diajari ini bikin batik di kain. Gitu ya Bu Vivi ya. Beda sama grafik. Kalau grafik itu batik tapi di kayu. Oh, cap. Nah, batik cap. Kalau desain kriya Nusantara itu batiknya batik tulis. Gitu ya. Nanti yang ngajar Bu Vivi. Lo mau, mahasiswa suka itu batik-batik itu. Banyak yang join. Terus ada mata kuliah video dokumenter jurnalistik itu baru. Ada mata kuliah ambient media ini Bu Ambar. Terus ada seni lukis. Nah, ini ada seni lukis sama Pak Ketut. Itu pengajarnya langsung diambilkan dari Bali. Gitu ya. Nah, itu mata kuliah pilihan. Nanti silakan dipilih 1 semester ya, semester gasal itu 2 mata kuliah pilihan. Semester genap 2 mata kuliah pilihan. Jadi misalnya kalian di semester 5 ngambilnya cuma 1 mata kuliah pilihan. Nah, nanti semester 7 harus bayar utangnya, kan masih kurang 1 mata kuliah pilihannya. Di semester gasal ngambil lagi 1 lagi. Yang penting pokoknya gasal 2, genap 2, itu minimalnya ya, boleh 3. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan dari apabila mahasiswa sudah mengajukan transkrip nilai, apakah harus mengajukan kembali ataukah pengisian rapor di atas tidak mempengaruhi transkrip yang diberikan oleh fakultas? Nanti justru ya kita merubah transkrip kalian itu berdasarkan rapot yang kalian isi. Makanya kalian nanti ngisi rapotnya jangan sampai keliru atau salah. Gitu loh. Makanya kita ngasih kalian kesempatan ngisi ini
waktunya cukup panjang. 1 minggu kalau nggak salah Bu Widya ya, ngisi rapot ini. Ya, 1 mingguan. 1 minggu ini adalah waktu yang sangat panjang ya untuk mengisi rapot. Dan kalian ngisinya harus konsentrasi, fokus, dan detail. Jangan sampai salah ngisi ya. Dan harus disesuaikan sama KHS-nya ya. Jadi jangan sampai ada mata kuliah yang nggak sama antara rapot yang kalian isi dengan KHS yang ada. Jangan sampai berbeda ya. Itu nanti akan apa namanya, dosen wali kan mengembalikan ini nggak sama, ini ayo direvisi. Nanti kalau terlalu banyak revisi ya kalau dosen walinya itu langsung ngecek. Kalau ngeceknya di hari-hari terakhir, kapan kalian akan merevisi ya? Nanti kalau terlambat kereta, nanti kalian akan mengalami resikonya sendiri, gitu ya. Makanya jangan sampai terlambat, ngisinya harus benar, jangan sampai keliru, jangan sampai salah, harus dicek bolak-balik gitu ya. Berkali-kali dicek supaya antara rapot dengan KHS itu isinya sesuai dan sama. Terus kode-kode tadi yang dibilang Bu Widya jangan sampai dirubah ya. Itu kode sudah diatur apa namanya? Jangan sampai kalian mengisi di kolom yang kanan. Ngisinya di kolom yang kiri saja sehingga yang kanan itu nanti otomatis gitu. Terus pada saat pengumpulan juga jangan sampai terlambat gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan mengirimkan rapot kalian itu ke Dikjar, nanti Dikjar yang ganti transkrip kalian gitu loh. Jadi nanti transkripnya akan berubah nama mata kuliahnya mengikuti rapot yang baru, kurikulum yang baru. Begitu. Oh, ada pertanyaan tuh Bu Nuna. Rapotnya kan sampai D nilainya. Sedangkan untuk nilai yang dapat E gimana? Ada yang E ya? E kan nggak ada nilainya, berarti 0. Strip isinya. E itu kan E itu nilainya berapa? E mulai Apa Bu? E itu 49. Oh, 49. Ada nilainya sih seharusnya Bu. Itu E-nya ditambahi seharusnya. 0 sampai 49. Nggak ada ya di rapot E-nya? Nggak ada sampai D. Iya. Ya nanti ditambahin. Berarti belum bisa di-download ya Bu ya? Iya sih, jangan dulu. Ditangguhkan dulu nanti diinfokan lagi ya. Iya, nanti kalau sudah bisa di-download apa namanya akan kita info lewat grup dosen wali. Ada lagi kah? Teman-teman silakan. Oh ya, itu sikatan KB iki makan takok lewat chat. Nanti kalau kalian ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung ditanyakan ke dosen wali masing-masing. Bukan ke Bu Widya ataupun ke saya. Kecuali bimbingan saya ya, dosen walinya saya. Boleh bertanya ke saya. Ya, yang dosen walinya Bu Widya silakan tanya ke Bu Widya. Yang lain silakan tanya ke dosen walinya masing-masing. Ada lagi yang bertanya Bu ya. Mengikuti proses berapa saja ya Bu? Semester 3 ya ngikutin ekuivalensi yang pertama. Terus udah itu aja, ekuivalensi aja semester 3. Kan belum PLK, belum peminatan juga. Ekuivalensi kurikulum baru ini aja yang masuk semester 3. Kalau yang akan masuk semester 5 ngikutin proses ekuivalensi rapot ya, kurikulum baru. Terus peminatan besok ikut prosesnya sama ngisi G-form. Terus kemudian yang ketiga sosial
Kemudian mengerjakan ekuivalensi pengisian rapot nomor 8 sampai 10 ya, 8, 9, 10. Itu. Jika mahasiswa ingin mengulang mata kuliah karena kurang puas dengan nilainya, berarti kan harus sesuai dengan semester genap atau ganjilnya. Namun jika batasan SKS-nya tidak mencukupi, bagaimana ya Bu? Nggak bisa. Dan apakah nilai tersebut masih bisa diupdate seiring jalannya semester? Bisa. Ya, jadi apabila ya misalnya mahasiswa itu gambar bentuknya nilainya C, dia nggak puas. Dia ingin mengulang gambar bentuk lagi supaya nilainya A. Gitu ya misalnya. Boleh silakan diulang ya. Nanti setelah nilainya itu keluar, nilai terbaru itu keluar, nilainya A. Nah, nanti diganti nilainya A, diambil nilai yang terbaik gitu. Nah, kalau ternyata setelah diulang nilainya ternyata D, lebih jelek. Nah, itu nggak usah diambil, nanti bisa dihapus. Digantikan yang C tadi, tetap yang C. Gitu. Pokoknya kalian punya hak untuk memilih nilai yang baik, yang bagus, ditaruh di transkrip. Gitu ya, pilih nilai yang lebih bagus untuk ditaruh di transkrip gitu. Yang jelek dihapus aja. Gitu ya. Tetapi kalau kuota SKS kalian tuh nggak cukup buat mengulang mata kuliah ya nggak bisa. Gitu loh ya. Jadi untuk kalau ingin mengulang ya kalian harus punya kuota SKS. Kalau kuotanya nggak cukup ya nggak bisa diulang, nggak bisa ngambil. Gitu. Ya, jadi nilainya masih bisa direvisi. Tapi revisi nilai itu ada masanya ya. Kayak sekarang ini bisa sampai tanggal 24 Juli. Sampai tanggal 24 Juli terakhir. Tanggal 25 udah nggak bisa revisi. Nanti bisanya semester depan lagi ada masanya. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu merevisi nilai, menghapus mata kuliah itu nggak bisa sewaktu-waktu. Ada masanya. Terus kemudian izin bertanya, saya sedang mencoba isi spreadsheet-nya dengan lengkap, namun saat saya mengisi nilai metode desain, yang ditulis metode desain digabung dengan metode desain menjadi metodologi desain di semester 4 ya. Di kolom kurikulum baru, metodologi desain saya malah dituliskan 0, Bu. Bagaimana ya, Bu? Coba sih Bu Widya, metode desain diisi, nilainya berapa metode desain? Metode desainnya nilainya berapa, Devi? Jihan. Untuk ular. Ini butuh Starbucks kayaknya. Apa sih? Aku. Kok bisa itu loh? Aneh-aneh. Sing jelas hamil ya Via lah. Bisa Bu Wit. Metode desain D misalnya. D. Metode desain tuh semester 4. B misalnya. Nah, metodologi desain keluarnya, nah itu B, bisa tuh. Pindah ke semester 4, yang tadinya semester 5, pindah ke semester 4. Bisa tuh, Bu Widya? Gimana Definisa? Yang lain boleh loh kalau mau nyoba. Ya, walaupun nanti diganti dengan file baru, karena belum ada E-nya. Kalau nggak butuh kolom nilai E ya boleh download sekarang. Yang masih butuh nilai E, kolom nilai E, nanti boleh. Anu lagi Bu Widya masih di mute. Saya pakai spreadsheet yang DG Bu. DG coba Bu Wid. DG fix. DG. Ya, Meddes itu semester 5. Berapa Ya, nilaimu? semester 5. B bawah. B. Nah. Atas hasilnya di atas semester 4. Itu bawah lagi metodologi ya. Oh, belum connect ya? Belum ada rumusnya. Loh, Oke. tapi harusnya ada ya, sudah ada rumusnya, tapi kok 0 ya? Harusnya coba dicopas dari semester 35. Rumusnya. Tadi ya yang meten. Ya, tadi semester 35 kalau ini. nggak salah. Sorry.
Tak kopas Nah, itu kan langsung ya, sudah Bu. ada rumusnya tadi, berarti rumusnya. Coba mahasiswa boleh mencoba ya, kalau ada kekurangan nanti langsung kita perbaiki ya. Nanti diperbaiki Bu Vivi segera. Ibu permisi. Oh iya nggak Ya. bisa ya? Ini kan saya lagi ngisi juga. Heeh. Nah, itu untuk yang semester 4 yang kurikulum baru itu, animasi saya nggak keluar, metodologi desain juga nggak keluar, sama narasi visual. Nggak ada nilainya. Padahal sudah saya input semua. Pakai yang Animasi. semester berapa? Saya semester 3 sama semester 5. Lah yang mana kafe? Yang 5 Oh duit. ini. Yang 5. Oke. Heeh. Animasi itu semester Sambil 4 makan nggak ya. boleh. Sambil makan nggak boleh. Boleh dah. Apa nilainya? Contohnya berapa? Amin. A, Ibu. Oh iya nggak keluar juga ya. Iya iya nggak keluar. Kalau KVM coba animasi sih. Nggak ada notulen ya ini ya. Oh iya juga nggak Heeh. keluar. Ivy, yang nggak keluar tadi apa? Animasi Bu, Metodologi desain. metode desain. Metode desain nilainya nggak muncul di peminatan Metode- DG. VM coba VM. Keluar nggak? Sama KVM. KVM tadi keluar Bu. KVM keluar, yang VM. Yang VM coba sih. Metode desain. Kalau ngisinya dari metode penelitian desain, Medpendes. Ngisinya dari situ coba. Medpendes itu semester berapa bulan? Medpendes. Keluar kalau yang VM keluar. Medpendes itu semester Nah, kalau ngisinya dari Medpendes semester 6 coba. Nah, semester 6. 6 Itu Medpendes nomor 5 itu. Nah, coba ngisinya dari situ. sing A ya. Coba di Medpendes semester A. 4 muncul nggak? Oh, CVM. Nah. sih. Muncul tuh. Muncul ning VM. Nah, berarti ngisinya dari Medpendes. Coba kalau yang ini. DG. Ya, coba DG. Nah, muncul nggak? Semester 4. Turun. Nah, berarti Muncul. ngisinya dari Medpendes. Nah, tapi Bu, nanti kalau Medesnya nilainya lebih bagus. Nah, Kan pakai yang dimasukkan nilai Medpendes, tapi ngisinya melalui kolom Medpendes. oh, kok manajemen proyek desain. Sorry. Nggak apa-apa, diperbaiki aja deh. Iya, kayaknya diperbaiki aja deh, Bu. Nanti bingung anak-anak. Metode desain nilainya nggak muncul di Pokoknya apa namanya tuh? metode desain, metode penelitian desain itu arahnya ke ini, metodologi desain ini. Iya, kalau itu udah benar arahnya emang ke situ. Kan metodologi desain sekarang cuma ada satu. Itu konversian dari metode desain sama Medpendes. Medpendes. Berarti Medpendesnya yang baru ya, yang error ini. Nggak bisa narik dia. Iya, nilai metode desain nggak bisa muncul di metodologi desain. Metode desain, iya metode desain ya namanya yang semester 5 tadi. Metodologi desain. Yang semester 5 yang lama, kurikulum lama. Oh ya, metode semester 5. desain. Metode desain nilainya nggak muncul di metodologi desain. Yang baru. Semester 4. Nah, ini kenapa metodologi desain dipindah di semester 4? Karena selama ini kan metode desain itu kan di semester 5 ya. Sedangkan itu nggak boleh dikonversi oleh mahasiswa PLK. Nggak boleh, harus diikuti. Maka dari itu, supaya mahasiswa PLK ini nggak kesusahan antara magang sama kuliah reguler, maka metodologi desainnya dipindah di semester 4. Supaya nanti ketika mahasiswa PLK itu udah fokus ke magang semua. Nggak ribet sama urusan kampus. Gitu. Terus apalagi tadi? Yang satu lagi tadi apa? Selain metode? Animasi. Animasi kenapa? Animasi juga semester 35 ini nggak mau ke kanan.
nggak mau ke animasi. Oke. Animasi semester 35. Semester 35 nggak muncul nilainya nggak muncul di kurikulum baru. Ya, di Terus sheet-nya ini 35. Untuk semester 2-nya tidak mengambil presentasi desain bagaimana ya Bu? Harus diambil dulu. Ya, dikosongi dulu sementara karena kan belum pernah ada nilainya. Jadi harus diambil dulu supaya ada nilainya. Nanti kalau pada saat semester 2 ngambil presentasi desain, nah itu udah nggak ngurusi rapot-rapot ini, udah otomatis ketika kalian KRS presentasi desain nilainya langsung muncul di KHS dan transkrip, udah nggak ngurusi rapot lagi. Rapot ini kan hanya sekali sekarang ini aja, gitu. Terus untuk DG mata kuliah bahasa rupa juga masih 0. DG. Kok akeh men sing Ya. error? Iya, dicoba semua ya. Bahasa rupa. Mm-mm. Semester berapa ya? Oke. Bahasa rupa mata kuliah semester 5. Bahasa rupa coba dulu B. Udah Oh, ini, B+. pindah semester 6. Coba turun semester 6. Iya, Bahasa tetap rupa nggak pindah bisa. semester. Nggak bisa ya? Tetap nggak bisa. Peminatan DG. Iya. Kan bahasa rupa itu adanya cuma DG. VM, KVM nggak ada. Ada lagi? Oh, kayaknya ini memang rumusnya salah deh, Bu Luna. Ini kan F70. Lah, F70 ini kan kosong ini. Harusnya kan ngambilnya ke sini. Ke F56. Oh iya. Coba ya, saya ganti ya. Iya. Oh, banyak yang Saya. rumusnya salah. Oh iya, coba Nanti diganti dicek dulu. lagi deh. Yes, nanti dicek lagi. Ya. Dicek sama Bu Vivi. Coba Aji, ditemenin Pak Aji. Tenang, Pak Aji itu detail orangnya. Detail. Senang saya. Sak rambut klimirnya lo. Toro deh ini salah. Langsung alarmnya muni loh. Ada yang salah ini. Ada yang keliru ini. Sabar ya Ngerti teman-teman deh. ya. Nanti kalau sudah fix kami infokan lagi. Nggak apa-apa, ini sementara buat belajar dulu, coba-coba. Untuk kita juga butuh masukan dari mahasiswa. Ada lagi mungkin yang menemukan titik-titik kesalahan. Iya. Iya Bu, buat yang di sheet VM itu Narvis 1 nggak keluar. Kehilangan. Ya, di pilihan nggak ada. Tapi Ini. mata kuliah pilihan kan tambah bawah. Pindah semester 4. Iya. Berarti harusnya di sini ya. Iya. Oh iya. Kalau rumusnya soalnya. Nah, di situ harusnya ada rumusnya. Ya, ini pasti nggak keluar karena memang belum ada rumusnya. Nanti diperbaiki lagi ya, tak tandai ya. Narvis. Nah, ini ya. Ya diampun dong. Kecuali dia kurang dari 147 ya. Harus ambil. Kalau nggak kurang Permisi Bu, Ya, ada lagi. permisi Bu, saya mau tanya. Ikut SA itu supaya nggak kena kayak gini-gini nih. Nggak kena ekuivalensi. Permisi Bu, saya mau tanya. Iya, tanya oh. Untuk yang tinggal ikut TA tidak perlu ambil matkul baru ya Bu? Untuk yang apa? QTA, dari QTA. Gini ya. Kan minimal 147 ketika yudisium. Ya kan? Selama nanti mata kuliah kalian itu SKS-nya itu memenuhi syarat 147 ya. Nah, itu boleh dan minimal mata kuliah berapa tadi? 74.
minimal mata kuliah 74 itu memenuhi syarat, sudah bisa. Tinggal ikut TA, tapi tetap melakukan ekuivalensi ini ya, pengisian rapot. Begitu. Mohon maaf, bagaimana ya Bu maksudnya? Gini Sasi, kan ini pertanyaannya kan kalau yang tinggal TA, apakah perlu mengambil mata kuliah baru lagi? Kan gitu, ya Iya kan? Bu. Nah, mata kuliah baru di situ yang ada di kolom kanan, itu kan semuanya itu ada konversian dari mata kuliah lama, nilainya itu. Nilainya iya, kan Bu. sudah diambilkan dari mata kuliah lama, sehingga tidak ada mata kuliah baru dengan nilai baru, nggak ada. Jadi mata kuliah baru nilainya tetap ngambil dari mata kuliah yang lama. Oh, berarti sama saja ya Bu dari yang Sama mata lama? saja. Yang penting ketika yudisium ya, itu yudisium itu artinya sudah lulus TA ya, sudah lulus TA terus kemudian yudisium supaya bisa dinyatakan lulus, tinggal nunggu wisuda. Itu ketika yudisium, itu mahasiswa itu sudah memenuhi syarat minimal mata kuliah yang sudah ditempuh itu 74. Minimal SKS yang sudah ditempuh itu 147. Nah, itu sudah memenuhi syarat. Di luar ini ya, di luar persyaratan yang lain di tugas akhir ya. Tugas akhir itu kan syaratnya banyak, itu ada TOEFL, Iya, Bu. ada itu banyak sekali ya. Ini ngomongin kurikulum aja. baik. Gitu ya. Iya, Walaupun makasih ya. di sini ya, walaupun di sini banyak mata kuliah baru, tapi kan nilainya diambil dari mata kuliah lama. Oh, gitu. baik kok. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Terus ini Buit coba Buit yang IO coba diisi nilainya. Yang IO, IO ya. mata kuliah Oke. Ya, IO. coba diisi. IO yang di sheet Sheet kiri. enggak, maksudnya semester Yang berapa? kiri. Bebas sih mau VM, KVM, Oke. pokoknya yang KVM ya. IO. Pak KVM. Ya, mata kuliah pilihan tuh IO. Nah, Coba dapat B+. nah Digabung. masuknya di semester 4. Semester 4 ya. Nah, Nih. ya. Jadi IO dulu itu kan mata kuliah pilihan ya. Terus kemudian kan dihapus. Ya kan, kemudian kan dihapus, digabung dengan, bukan dihapus ya, digabung dengan digabung dengan apa? Manajemen proyek desain. Ya, nilainya kan masuk ke situ. Ya kan? Nah, itu kan berarti kan mata kuliah pilihan di semester gasal apa genap ya IO tadi? Gasal ya? IO. Iya. Genap. Genap. Nah, harusnya kan genap kan minimal 2 mata kuliah pilihan. Berhubung IO-nya itu nilainya digabung dengan Menprodes, otomatis kan mata kuliah pilihan di semester genap tinggal 1. Padahal kan minimal kan 2. Ya, tinggal 1, padahal minimal 2. Nah, untuk mahasiswa yang terdampak ekuivalensi seperti ini ya, kalau mata kuliah kalian itu sudah memenuhi syarat minimal dan SKS-nya juga sudah memenuhi syarat minimal, itu sudah bungkus saja, nggak usah ditambahi mata kuliah pilihan lagi. Gitu. Akan tetapi kalau ternyata ketika saya mau TA ya, TA itu kan nggak boleh digabungin dengan mata kuliah lain ya. Dia harus sendirian. Nah, TA kan 8 SKS. Ya, kalau lulus itu harus 147, berarti sebelum ngambil TA, mata kuliah yang harus sudah terambil 139. Kan gitu. Nah, patokannya itu, ketika kalian mau ngambil TA, pastikan SKS kalian itu minimal 139. Nanti ditambah 8 SKS TA, berarti pas yudisium sudah memenuhi syarat 147. Kan gitu. Selama kalian mau ngambil TA ternyata SKS-nya itu masih 137, belum 139, ya. Berarti kalian nanti ketika yudisium total SKS kalian itu nggak nyampe 147. Nanti kalian nggak bisa yudisium. Kok tiba-tiba batuk?
Ya, jadi sebelum TA pastikan SKS yang sudah kalian tempuh itu minimal 139. Kalau kurang dari 139 berarti misalnya 137 ditambah nanti TA 8 SKS. Berarti ketika lulus TA, SKS kalian itu hanya hanya 145. Padahal kan minimal 147. Nah, berarti kalian nggak bisa yudisium. Gitu. Berarti kalian harus ngambil mata kuliah lagi, ya. Misalnya EO tadi kan kurang ya. EO kan pindah atau digabung dengan Menprodes. Nah, berarti kalian harus ngambil mata kuliah pilihan lagi untuk memenuhi 147 ketika yudisium. Dengan TA nggak apa-apa. Nggak bisa bareng dengan TA, nggak bisa. Makanya sekarang itu ada SA. Semester antara, ya. Sekarang itu ada solusinya, semester antara. Ya, untuk mengambil mata kuliah yang sekiranya ada mata kuliah yang belum diambil, belum lulus, harus diulang. Nah, itu bisa diambil di semester antara supaya kalian lulusnya itu nggak molor, ya. Tapi semester antara itu hanya diadakan 1 tahun sekali. Ya, ketika liburan kayak gini nih, liburan semester genap, libur panjang. Kalau libur semester gasal kan di bulan Januari itu kan pendek ya, itu nggak ada gitu ya. Nah terus dan minimal semesternya adalah semester 6 ke atas, semester 1, 2, 3, 4, 5 belum bisa. Jadi yang bisa mengambil SA adalah semester 6 ke atas. Gitu. Izin bertanya, setelah mengisi rapot, maka nanti transkrip nilai di Siami akan dirubah menjadi transkrip yang baru untuk lihat jumlah SKS yang baru sesuai jumlah matkul yang sekarang ya Bu. Iya betul sekali. Betul. Kan bisa lihat sementara di itu paling sih. Iya, kalau untuk penasaran, pengen lihat sekarang kan bisa dilihat dari hasil pengisian rapot kalian itu. Ya, nanti sama. Apa yang kalian isi itu sama dengan di transkrip nanti. Kalau kalian keliru ngisinya, ya transkripnya ikut keliru. Karena dikejar kan ngisinya sesuai dengan spreadsheet kalian ini, Excel-nya. Gitu. Mahasiswa semester 2 yang belum mengambil presentasi desain, apakah nanti saat di semester 4 mengambil presentasi desain sehingga saat semester 4 terdapat 25 SKS, apakah kuotanya cukup? Nggak cukup, maksimal itu 24. Ya, jadi yang belum ngambil presentasi desain atau belum lulus presentasi desain ya. Nah, kemarin kan memang yang kurikulum kemarin memang presentasi desain pokoknya ada mata kuliah yang harus ditinggal. Gitu ya, yang semester 2 mau ketiga itu. Ada mata kuliah yang memang harus ditinggal sehingga diambil ketika ini semester atasnya. Ya, memang ada yang seperti itu. Nah, kalau belum ngambil presentasi desain, silakan diambil. Yang belum lulus presentasi desain harus mengulang, silakan diulang di semester 4 ya. Nah, selama itu kuota SKS-nya masih ada. Nah, untuk kuota SKS maksimal 24. Enggak ada 25. Begitu. Ada saksi di sini. Oh, tanya saya saksi. Sasi tanya saya aja, jangan tanya Bu Wulan. Belum waktunya tanya dosen wali itu. Selama masih ada saya sama Bu Widya di sini, silakan tanya. Nanti saya sama Bu Widya kalau sudah nggak ada di Zoom, nah baru kalian tanya ke dosen wali masing-masing. Outnya sudah jelas di sini. Tanya lagi nanti. Tanya apa Sasi? Silakan bertanya Sasi. Mumpung ada saya. Mungkin udah kangen sama Bu Wulan nih, Sasi ini. Iya, Bu Wulan memang ngangenin. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini ada yang sedang KKN ya? Iya, silakan. Mohon izin bertanya, di G-Form
pendaftaran kepeminatan itu kan ada transkrip nilai. Transkrip nilainya itu apakah menggunakan KHS yang sekarang atau menunggu spreadsheet-nya ini? Yang lama, Ah, ya, baik, transkrip Bu. yang kurikulum lama. Transkrip kurikulum baru kan belum ada, karena kalian kan masih dalam tahap pengisian rapot. Kita belum bisa menyerahkan ke Dikjar. Jadi pakai kurikulum yang lama, transkrip yang ada di Siami kalian sekarang itu. KHS-nya misalnya dibutuhkan KHS gitu ya, itu juga masih pakai yang lama. Baik, Bu, terima kasih atas informasi. Iya, Bu Nuna, mohon maaf saya mau tanya lagi. iya. Tadi saya sudah cek untuk SKS saya totalnya hanya 137 sebelum TA, Bu. Berarti kurang ya, Bu? Iya, nanti nanti ketika mengisi ya, misalnya ada kebingungan atau misalnya ada beberapa mata kuliah yang belum dimasukkan barangkali mahasiswa kurang detail, nah bisa sama dosen walinya Bu Wulan gitu ya. Oh, baik. Bu Wulan tiap hari ada di kampus. Oh, iya baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Wulan kalau nggak ada di prodi, di LSP, cari aja di situ pasti ada. Sekarang bulan senat ya. Bu Wulan kenapa? Senat, Iya, Bu Wulan tuh senat sekarang juga. Sibuk. keren pokoknya. Bu Wulan itu sibuk tapi bisa ditemui. Kalau saya nggak sibuk tapi susah ditemui. Kalau saya nggak sibuk tapi nggak ada yang nemui. Iya. Saya loh Bu maksudnya. Oke, silakan ditanyakan. Pak Aji ada yang ditanyakan? Yakin? Yakin? Saya menemukan kekurangan-kekurangan nanti waktu ngecek. Iya. Ini ada yang sedang KKN ya? Ya, Bu. Gimana? Saya di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Kok ada sinyal? Masih bagus, Bu. Untuk mahasiswa yang semester 5 dan 7, seperti 8 atau yang menambah semester, itu mengikuti proses berapa saja ya, Bu? Sebenarnya gini loh, mahasiswa ya. Kalian itu coba dibaca PDF-nya itu, ya, yang warna abu-abu itu. Itu yang bikin Bu Lisa, itu bikinnya susah loh. Ya, jadi kalian baca, terus kalian amati, terus kalian pahami, ya. Nah, nanti kalian akan tahu, oh berarti saya harus ngikutin yang ini, karena ini ada sosialisasi PLK. Saya sudah semester 7 dan saya sudah ikut PLK 2 kali, berarti saya nggak perlu ikut sosialisasi. Atau misalnya, oh saya semester 7, tapi saya ikut PLK masih 1 kali, saya masih ada kesempatan 1 kali lagi. Tapi saya masih bingung sama PLK, saya mau gabung lagi deh ikut sosialisasi, boleh, nggak apa-apa, gitu. Terus kemudian hari Jumat ada sosialisasi peminatan. Yang semester 7 itu kan sudah punya peminatan. Nah, berarti kan kalian sudah bisa mikir, oh saya kan sudah peminatan KVM. Ini hari Jumat ada sosialisasi peminatan. Berarti kan saya nggak perlu ikut. Gitu. Ya. Jadi itu silakan dibaca, dipahami gitu ya. Semester 5, kalau yang mau masuk semester 5 itu kan dia belum punya peminatan. Jadi hari Jumat besok harus ikut. Jangan sampai terlambat ya. Terus mereka kan juga mau magang semester 5 ya. Silakan ikut sosialisasi PLK hari Senin sama Bu Diana. Gitu. Jangan sampai ketinggalan. Sering loh Bu Diana itu habis sosialisasi menjelaskan panjang lebar.
Ketika di Zoom ditanya ada yang bingung, ada yang mau bertanya, nggak ada. Ketika Zoom-nya udah dimatiin, banyak yang WA Budiana. Sering kayak gitu ya, makanya ketika Zoom kayak gini didengarkan baik-baik. Gitu ya. Untuk mahasiswa yang semester di atas, rapot yang diisi itu sesuai dengan peminatannya ya Bu. Iya betul. Betul sekali. Yang tanya ini Betul Atala, saja. Bu. Oh Atala, ya Iya, Allah makanya iya. Atala kangen kamu sama tanya Bu saya Luna. aja. Kamu kemana aja? Udah lama nggak ketemu. Atala iki jok ngilang loh yo. Cuman ngetes Bu Luna tadi tuh, nyapa. Tuh, Atala iki aku gak ndelok jenenge sih aku mau. Gimana progresmu, Atala? Progres TA-mu gimana? Kurang apa? Ngilang aja senengane. Atala hari Senin itu ya ketemu saya. Hari Senin jam 9. Bawa progresnya. Bawa progres itu artinya datang nggak cuma nunjukin yang kemarin-kemarin ya, tetapi nunjukin yang sudah selesai semuanya. Tinggal pameran tok. Alhamdulillah sudah selesai komiknya, tinggal memperbaiki teksnya. Dan diperbaiki Senin ditunjukin saya. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jam 12 di close ya. Atala kamu masuk grup dosen walimu enggak? Perwalian. Masuk enggak kamu? Dosen walimu siapa? Pak Alfian ya? Pak Alfian. Sudah masuk ya di situ ya. Jadi nanti kamu tanya sama saya aja wis. Tanya-tanyanya sama saya. Ekivalensi jangan sampai terlambat kamu. Karena semester depan saya sudah nggak bimbing kamu lagi. Ya, jadi semester depan kalau kamu masih ngulang, ya tak serahno nang Bu Widya yang lebih galak. Mungkin saya kurang galak. Kok iso loh. Wis, Mungkin saya kurang galak buat kamu. Atau Bu Wulan saja. Kamu milih yang mana? Bu Wit apa Bu Wulan? salah kamu Itu muncul di ya. chat Atala. Ya, pokoknya ini semester terakhir ya kemarin tuh saya bimbing kamu. Jadi semester depan tinggal pameran. Habis itu udah selesai. Kan kamu nggak pakai sidang toh? Jadi langsung pameran, habis itu wis ngurus yudisium. Tuh. Atala nyesel muncul itu. Ada lagi nggak yang ditanyakan yang lain? Silakan dicoba-coba ya. Kalau misalnya ini nanti Zoom-nya sudah ditutup, ya, terus kemudian kalian menemukan kendala lagi di rapotnya itu, boleh langsung laporan ke dosen wali ya. Nanti dosen wali yang akan menyampaikan ke kita. Ya, kita batasi sampai jam berapa, Bu Wid? Karena kita kan harus segera merevisi rapot terus di-share ke mahasiswa biar mahasiswa bisa pakai yang baru. Hari ini sampai jam Kelamaan sore kok ya? jam 12. Apanya? Menerima ini apa Masukan namanya? anak-anak komplain. Masukan rapot ini, heeh. Ya sore nggak apa-apa. Nanti anak-anak biar nyoba Ya. dulu aja. Ya. Sehingga besok atau Sabtu kita share rapot yang baru yang sudah diperbaiki sesuai laporan dari mahasiswa. Laporan revisi. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Bu Widya. Saya mau makan. Makasih Bu Luna. Saya juga pengen makan.
Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa di-download ya. Setiap mahasiswa download semuanya ya. Kemudian kita mencoba ya belajar memasukkan itu supaya tahu nanti letak kekurangan dari formnya itu apa, dan mungkin teman-teman ada yang bingung masih bisa komplainnya kita tampung sampai sore hari ini ya. Nanti sekaligus perbaikannya biar jadi satu ya dengan masukan dari teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih juga masukannya ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi nanti ya dengan kurikulum yang baru. Insya Allah nanti Prodi DKV semakin baik dalam hal pembelajaran. Selamat siang teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya, terima kasih Sama-sama. Mas Makasih Bu semua. Nuna. Makasih Ya. semuanya. Terima kasih Bu. Ya.